Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin belajar tentang CSS dan pada video kali ini kita akan membahas tentang font. Aku udah bikin satu file namanya font.html dengan struktur HTML5 yang masih kosong, dan kalau di browsernya kita refresh masih kosong. Oke. Kita balik ke teori sebentar. Font ini artinya tulisan yang akan muncul di browser website kita. Jadi supaya lebih ngerti lagi, kita langsung aja ke prakteknya, nggak lama-lama. Oh iya, sebelumnya pada video kali ini kita akan membahas font dan apa aja yang bisa kita lakukan di font. Semua yang bisa kita lakukan di font adalah seperti ini. Aku tulisin aja biar bisa dibaca. Yang pertama itu kita bisa ngeset jenis font, atau kalau CSS-nya itu font family. Terus kita bisa juga nentuin style dari font. Atau CSS-nya itu font style. Terus kita bisa juga ngeset ukuran font size. Terus kita juga bisa pakai font dari Google. Terus yang terakhir tentu aja kita bisa pakai shorthand font. Kayak yang kita udah bahas sebelumnya, pada video-video sebelumnya, kayak kayak margin, kayak padding itu punya shorthand kan, font juga punya shorthand. Nanti kita bahas semuanya satu-satu. Oke, udah jelas ya, ini ada 5 yang bakal kita bahas di video ini. Dan pertama kita bakal ngebahas tentang jenis font atau font family. Ini aku taruh aja di sini ya. Aku bakal bikin 2 div, yang mana punya div itu nanti aku namain kelas 1 sama kelas 2. Terus di bodinya aku bakal bikin 2 div. Sorry, aku mau cepet aja pakai bawaan Visual Studio Code. Kelas 1 aku isi lorem 100. Terus aku isi juga ya, ada div yang kedua kelas 2 sama lorem 100. Save, dan kalau kita refresh hasilnya kayak begini. Aku bakal bikin satu style di kelas 2 yaitu margin top, biar ada jarak antara kelas 1. 100 pixel. Save dan refresh. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri ya, ini kelas 1 dan ini kelas 2. Kita bakal ngebahas tentang font family. Yang pertama, jenis font ini. Dengan font family kita bisa ngatur jenis font. Contohnya gini aja, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, teman-teman tinggal ketik font strip family sebagai keywordnya. Nah, kalau pakai font family, teman-teman di suggest nih pilihan font family yang ada di HTML. Ingat, kalau sebelum ngebahas lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu, font family ini cuman bisa ngeset jenis font yang standar yang ada di HTML. Nanti ada font-font lainnya yang di luar HTML, yang di luar dari standar HTML, kita nanti pakai font dari Google. Jadi ingat ya, jenis font atau font family cuman bisa ngeset standar font dari HTML aja. Jadi kalau misalnya teman-teman sama pakai Visual Studio Code kayak aku, ketik keywordnya font family terus kontrol spasi, bakal disaranin isi-isinya apa aja sama Visual Studio Code yang ada. Font-font standar di HTML nih ada banyak nih, Courier New, Courier, Monospace, Franklin, Gothic, Medium, Arial, bla 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 bla. Buat nyari sebentar ya. Oke, teman-teman tinggal pilih aja, misalnya mau Courier New. Nah, dia bakal ngeset nih
Courier New, Courier, Monospace, ada 3 pilihan. Nah, arti 3 pilihan ini begini, browser teman-teman bakal ngeset ini dulu, style font family Courier New dulu. Misalnya browser teman-teman nggak mendukung font family dari Courier New, Courier New ini bakal di skip dan browser teman-teman akan milih font family pakai Courier. Kalau misalnya Courier juga nggak didukung, maka browser teman-teman bakal pakai font family Monospace. Begitu. Jadi urutannya ini dulu yang dipakai. Kalau misalnya nggak didukung, yang kedua nggak didukung juga, yang ketiga, dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Terus sebelum aku save dan sebelum aku refresh, kita balik dulu ke browser dan lihat jenis font family-nya. Sebelum aku set font family-nya kayak begini, ketika aku save dan kita refresh, nah dia bakal berubah ini. Nah, bakal ngikutin font family dari ini, Courier New. Kalau misalnya teman-teman anggaplah browser teman-teman nggak ngedukung Courier New ya, kita hapus aja, save dan refresh. Sama Courier New sama kayak Courier. Nah, ternyata sama ya, kita ganti aja jadi Monospace. Kita anggap Courier New sama Courier itu nggak didukung browser, jadi browser akan milih Monospace. Kita save dan refresh. Nah, dia bakal pakai Monospace. Jadi intinya begitu teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di sini kok ada beda tulisannya ya, ini kok pakai petik, ini nggak pakai petik. Nah, di situ struktur penulisannya ada aturannya. Kalau misalnya font family-nya terdiri dari satu kata doang, dia nggak perlu petik. Kalau misalnya ada lebih dari satu, misalnya kayak gini kan ada dua nih, dua kata, jadi harus pakai petik. Begitu aturannya teman-teman, perlu diingat itu supaya works CSS-nya. Terus misalnya kita mau ganti font family-nya, pilih yang lain. Ya tinggal pilih aja, misalnya ini tadi udah aku iniin ya, ini 1, ini 2, aku bedain aja biar kelihatan. Milih apa? Trebuchet MS ini, save dan refresh. Kalau ini udah ada, sorry aku hapus pula marginnya ya, aku tambahin dulu margin top 100 px, save, refresh. Nah inilah hasil dari Trebuchet MS ini. Kalau misalnya nggak mau pakai yang ini, tinggal hapus aja. Lucida Sans Unicode, jadinya kayak begini. Kayak begitu ya teman-teman, intinya dari font family udah jelas banget. Jadi intinya font family itu kita bisa ganti style font kita sesuai dengan font family yang ada di standar HTML. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, tinggal kontrol spasi aja, ini kayak tadi. Kontrol spasi, pilih aja, ada banyak pilihannya. Ini ngebantu banget Visual Studio Code. Makanya aku nyaranin teman-teman kalau ngoding ini pakai Visual Studio Code. Refresh, oke. Itu udah selesai tentang jenis font. Sekarang kita lanjut ke style font atau font style. Font style ini kita bisa sebentar, aku lupa nambahin. Di font style kita bisa ngatur tulisan kita, mau bikin miringin, set miring, set teks miring. Terus kita juga bisa ngeset ketebalan dari font lah ya, bukan teks. Apa teks ya, udahlah pokoknya begitulah teman-teman ya. Bisa set miring, bisa set ketebalan dari teks. Terus kita juga bisa ngeset varian. Apa itu varian? Dia kayak mana ya, tulisan kan biasanya kalau ini kayak begini. Nanti kalau varian langsung aja lah, ngelihatnya pusing juga aku ngejelasinnya. Nah, jadi kita style font ini, di font style kita bisa ngeset teks miring, teks ketebalan dari teks, dan varian. Oke, kita bakal mulai dari satu persatu. Aku ngeset di kelas 1 ya, yang bakal terintegrasi di sini. Untuk font family udah cukup, aku hapus aja biar default lagi. Save dan refresh. Nah, begini, udah default. Oke, ingat aku ngeset di kelas 1 yang mana bakal terintegrasi di sini. Aku yang pertama ya, kita ngeset teks miring. Dengan font style kita
buat ngeset teks miring kita bisa pakai keyword font style. Nah, teman-teman kalau pakai Visual Studio Code, di sini ada pilihannya, ada banyak, dan di sini ada penjelasannya. Tinggal pakai arah panah atas arah panah bawah aja nih. Di sini ada penjelasannya nih. Kalau normal ada penjelasannya, select a face that is classified as normal. Italic bakal italic, oblique bakal oblique. Kalau misalnya teman-teman nggak muncul ini, anggaplah ini silang. Nah, teman-teman tinggal pencet Ctrl spasi. Ingat ya, Ctrl spasi buat munculin atau ngilangin keterangan dari pilihan ini. Oke, aku langsung aja pilih coba yang italic, save dan refresh. Nah, teman-teman bisa lihat style kita bakal berubah dari yang biasa default bakal berubah jadi miring, italic itu gunanya. Terus kita coba yang lain. Ada normal, normal dia bakal jadi ya normal, nggak ada gaya-gaya miring. Terus oblique bakal jadi refresh, sama bakal jadi miring juga. Kenapa sama? Kenapa? Penjelasannya bisa di sini ya, teman-teman baca aja sendiri. Oblique itu kenapa bisa italic, kenapa bisa oblique itu kayak italic. Select a font that is labeled as an oblique face or an italic face if one is not. Nah, teman-teman bisa artiin sendiri kenapa oblique itu mirip kayak italic ya. Aku bakal balikin ke italic lagi, save, refresh. Oke, udah miring. Selanjutnya, selain kita bisa set teks miring dengan keyword font style, kita bisa juga set ketebalan teks dengan keyword font dash weight. Nah, balik lagi, kalau teman-teman bisa pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa milih aja di sini nih. Ada banyak pilihannya. Dan kalau misalnya teman-teman pencet Ctrl spasi, dia bakal toggle keterangan. Nih, kalau 100 dia bakal thin, 200 jadinya extra light, ultra light, 300 light, 400 normal, 500 medium, 600 semi bold dan lain-lain. Teman-teman bisa coba-coba aja sendiri. Aku bakal nyoba ini bold, dia bakal jadi tebal tulisannya begini. Terus sebentar, italic ini bakal kita komen dulu biar kayak default. Nah, ini bakal hasil dari bold ya, tebal. Kita ganti boldnya ini dengan nilai 100. Save, refresh, dia bakal jadi tipis. Nah, teman-teman bisa coba-coba aja di sini ya semua pilihannya kalau teman-teman pakai Visual Studio Code. Oke, lanjut aja karena aku nggak mau video kita bakal panjang banget kalau dijelasin satu-satu. Kita lanjut aja. Kita udah selesai font weight, aku bakal komenin biar dia jadi default lagi ke semula. Oke, kita udah set ketebalan, sekarang kita pakai varian. Nah, maksudnya varian itu begini, text, keywordnya text dash varian. Nah, pilih nilainya, sebentar, kenapa text varian? Font dash varian. Nah, pilihannya ada ini teman-teman, normal, small caps. Nah, sebenarnya cuma ada dua pilihan, normal sama small caps. Kalau normal isinya tulisannya ya normal. Kalau small caps jadinya kayak begini. Tulisannya jadi huruf kapital semua tapi dibedain. Kalau huruf gede kayak nih lorem, ini kan huruf kapital semua, tapi karena lorem ini kita set ini huruf gede, jadinya dia lebih gede dari huruf-huruf selanjutnya. Begitu aja sih fungsi dari font varian yang nilainya small caps. Jadi font varian ini nilainya cuma ada dua, normal atau small caps. Teman-teman bisa coba aja sendiri. Oke, lanjut. Kita udah selesai jenis font atau font family, udah selesai juga font style. Sekarang kita bisa juga ngeset ukuran font atau keywordnya font size. Kayak biasa aku komen dulu, save dan refresh, udah balik ke default. Kita kita ngeset ukuran dari font dengan keyword font size. Nah, teman-teman di sini habis keyword font size, teman-teman bisa milih nilainya berapa. Misalnya 100 pixel, 100 px, save dan refresh. Nah, tulisannya jadi gede banget nih, 100 pixel. Kecilin 20 pixel, save dan refresh. Nah, jadi 20 pixel. Sebenarnya font size fungsinya cuman ngeset ukuran font aja.
Terus satu lagi, ini kan aku pakai unitnya pixel, teman-teman juga bisa pakai dengan unit lain, misalnya cm, cm, jadinya kayak mana, gede banget. Terus bisa juga pakai persen, save refresh, jadinya kecil banget. Terus bisa juga pakai em, 20em, save refresh, jadinya begini. Untuk unit aku nggak bahas karena aku udah pernah ngasih tahu di video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton aja video sebelumnya di mana aku ngasih tahu link untuk belajar unit dari CSS. Oke, font size kita udah selesai. Aku kominin dan balik ke semula defaultnya. Terus kita lanjut ke font dari Google. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, font dari Google kita bisa milih jenis font lebih luas lagi di luar dari standar HTML yang bisa kita set di font family. Caranya gimana? Caranya kita bisa browsing font Google. Oke, font Google, tinggal buka aja, ini ada fonts.google.com, tinggal klik. Nah, di font Google ini, kalau teman-teman udah ke fonts.google.com, di sini teman-teman disajiin banyak banget pilihan teks. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada Roboto, ada Eating, Open Sans, Sign Mono, apa nih bacanya? Sign Mono mungkin, Sign Taktil, Lato, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di browser teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal milih, misalnya udah tahu nih mau pakai teks, udah tahu nih mau milih font family yang mana. Tinggal klik aja, misalnya aku mau pakai yang Henny Penny, aku tinggal klik kiri, terus aku tinggal pilih select this style. Nah, teman-teman bisa lihat nih, Google bakal ngasih tahu kita, tinggal copy paste ini aja, copy paste ini ke dalam sini kita. Ingat ya, di dalam tag head, antara head, buka head tutup, enter, paste, save. Nah, terus ada syaratnya lagi. Di CSS kita harus ngeset gini, font family Henny Penny cursive. Kita tinggal copy aja dan paste di sini. Sebelum aku refresh, lihat defaultnya kayak begini, udah aku save dan aku refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, terintegrasi dia. Kita pakai font family Henny Penny. Jadi begini dia tulisannya, jadi Henny Penny. Kita nggak cuman bisa pakai font family aja, kita bisa ngeset ukurannya. Sebentar ya, aku agak lupa ukurannya. Nah, ini kita bisa ngeset, ini kan 30 pixel. Kita bisa pilih misalnya jadi gede banget nih, 60 pixel. Terus kayak bagaimana ya? Select this style. Oke, kita bisa milih aja dari seharusnya bisa pilih font size aja deh ukurannya. 20 pixel, save refresh. Oke, ya benar. Jadi begitu aja teman-teman. Font Google teman-teman tinggal pilih yang udah aku contohin tadi, pilih terus copy ini, paste ke tag head, terus copy lagi ini, pastein ke mana yang teman-teman mau. Oke, begitulah teman-teman, font dari Google jelas banget caranya, kayak begitu, simple aja. Oke, kita skip karena udah jelas. Aku kominin lagi dan aku save dan refresh balik ke semula. Sekarang kita pakai kita masuk ke shorthand font, dimana shorthand itu cara cepat. Tadi kan kita udah pakai font style, font weight, font variant, font size, font family yang bakal banyak banget kita tulis. Kalau mau pakai satu persatu, kita bisa menyingkatnya dengan shorthand, dimana shorthand itu struktur nulisnya harus yang pertama font style dulu. Habis font style kita bisa set variant, terus kita bisa set font weight, kita bisa ngeset font size, lalu yang terakhir kita bisa ngeset font family. Teman-teman harus ingat, ini aturannya udah kayak begini. Kita coba aja langsung. Aku bakal ingat defaultnya kayak begini. Aku bakal pakai keywordnya font aja, di mana kita set font style. Font style misalnya kita pakai italic, biar tulisannya miring.
Habis font style kita set variant, mau pakai small caps apa enggak. Misalnya aku mau pakai small caps. Terus kita ngeset juga font weight, dimana font weight itu aku bakal bikin dia tebal, bold. Terus size, aku mau bikin teksnya ini ukurannya 50 pixel biar kelihatan gede. Terus font family aku bakal pilih apa ya, Courier aja deh. Courier kayak mana ya, Courier begini kayaknya. Nah, save dan kita refresh. Hasilnya beginilah teman-teman, jadinya shorthand dari font. Kalau misalnya teman-teman nggak mau, ini kan kita udah pakai small caps nih. Misalnya teman-teman nggak mau small caps, seharusnya bisa sih, tinggal dihapus aja, save, refresh. Nah, terus misalnya teman-teman nggak mau bold, hapus aja, save, refresh. Nah, begitulah teman-teman inti dari shorthand font. Ya, selesai pembahasan kita tentang font di video ini. Videonya udah cukup panjang, semoga teman-teman ngerti. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.